Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaid Abdul Aziz dari Prodi Akita Filsafat Islam kelas A2. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mencoba menjelaskan materi Al-Arabiyah lil Filsafat 2 dengan materi Darul Kindi fil Falsafah. Nah, sebelum membahas tentang teks yang akan saya jelaskan, kita akan coba mencari kosakata atau kata kunci yang akan terletak pada teks tersebut. Jadi yang pertama, afkaru, artinya pemikiran. Kedua, wastakor, artinya menetap. Yang ketiga, ihtamamat, artinya minat. Kemudian mutanawwirah, yang berarti aneka ragam. Kelima, ta'atsuri, artinya dipengaruhi. Kemudian muqtani'ah, yang berarti yakin. Yang ketujuh, watahallil, artinya analisis. Nomor 8, al-masadir, artinya sumber. Kemudian al-wusul, artinya mengakses. Nomor 10, al-hadarat, yang berarti peradaban. Kemudian yahawal, artinya mencoba. Kemudian munsobba, artinya didirikan. Yang ke-13, dohru, artinya muncul. Kemudian metafizikia, artinya metafisik. Kemudian ma'arukah, artinya pertempuran. Yang ke-16, nasoro, artinya kemenangan. 17, al-istanataj, artinya kesimpulan. Yang ke-18, rafadho, artinya menolak. Kemudian huduth, artinya kejadian. Yang terakhir, al-mafahim, yang berarti konsep. Jadi bagaimana sih peran atau metode gagasan pemikiran filsafat Al-Kindi dalam pengaruh Islam? Nah, saya akan membacakan teks dari beberapa sumber. Kana Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi tahun 805 sampai 873. Awwalu muslim hawala isti'mala al-manhaj al-muntaqi fi dirasatil Quran. Jadi Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi adalah muslim pertama yang mencoba menggunakan metode logis dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian kanat afkarul Kindi muta'athira naw'ama bifikir mu'tazilah. Kemudian kanat afkaru al-Kindi muta'athira naw'an ma bifikril mu'tazilah wa mu'aridon li fikri Aristu min iddati nawahi.
Jadi pemikiran Al-Kindi agak dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah dan bertentangan dengan pemikiran Aristoteles dalam beberapa hal. Fi Baghdad wa hadi bar'ayah al-Khalifah al-Abbasi al-Ma'mun. Kemudian Al-Kindi dibesarkan di Basrah dan menetap di Baghdad. Dia berada di bawah perlindungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Lanjut, kanat ihtamamat Al-Kindi mutanawwi'ah minha ar-riyadiyat wal ilm al-falsafah, lakin ihtamamur rinsi kanat din. Jadi minat Al-Kindi beragam, termasuk matematika, sains, dan filsafat. Tetapi minat utama pokoknya adalah agama. Nah, kemudian saya lanjutkan bisa babi ta'thuri bil Mu'tazilah kana tarhu al-fikri diniyah wa kana muqtani'an bi anna hikmatar Rasul Muhammadin nabi'ah minal wahyi tadgha ala idrak wa tahallil insan al-filsuf hadar ra'yi alladhi lam yusharaku fihil falasifatud dini dhahru ba'da lam yakun ihtamamul Kindi munsabah ala dinil Islam faqatabal kana yahawalal wusul ilal haqiqah an tariqi dirasatil adyan al-ukhra wa kanat fakirat huwal wusulu ilal haqiqatu min jami'il masadir wa min syattad diyanat wal hadarat. Jadi arti penjelasannya ialah karena dipengaruhi oleh Mu'tazilah, maka proposisi intelektualnya adalah religius, dan dia yakin bahwa hikmah Nabi Muhammad yang bersumber dari wahyu mendominasi pemahaman dan analisis para filosof manusia. Jadi pandangan ini bahwa para filosof yang muncul setelah itu, muncul setelah dia tidak berbagi, jadi ketertarikan Al-Kindi tidak hanya terfokus pada agama lain, tetapi ia berusaha untuk mencapai kebenaran dan mempelajari agama-agama lain. Dan idenya adalah untuk mencapai kebenaran dari semua sumber dan dari berbagai agama dan peradaban manusia. Nah, jadi kanal khodol fikriyur risi lil Kindi ibarah an khoti dini islami walakin ikhtilafa an ulama il kalam bi'adami baqaihi fi dairatul Qur'an as-sunnah wa innama khata khutwah idafiyah nahu dirasatil falsafati al-yawanana wa qama bisti'mali fikrati Aristo. Nah, jadi garis pemikiran utama Al-Kindi adalah garis agama Islam, tetapi ia berbeda dari para sarjana teologi dan dengan tidak tetap berada dalam lingkaran Al-Quran dan Sunnah, melainkan ia mengambil langkah tambahan untuk mempelajari filsafat Yunani dan menggunakan ide Aristoteles. Kemudian wallati kanat mufaduha in al-haroka wa in kanat tabadu amaliyah la matna ya fa inna masdaroha tabat wa in hadahul kununatu ta'ita yallati hawilat tabatu ila haroka faqamal
kindi bi tarhi fikrati musyaiha ala wa hiya illa budami wujud kainu nadin tabitatin wa ghairi mutaharrika litabada'a nuqta intilaq harakati ma kanal kindi lihandi hadihi nuqta muwafiqan li Aristo walakin huwa min hadihin nuqta adara dohru li fikri Aristo walaja ilal Qur'an litakmila fakartuha an al khalq wan nusyu'i wa qatana'a bi anna Allah wa thabitu wa inna kullal muttaghirat nasya'at bi iradat. Jadi yang mengakibatkan gerakan itu, meskipun tampaknya proses yang terbatas, sumbernya adalah stabilitas, dan bahwa intensitas tetap inilah yang mengubah stabilitas menjadi gerakan. Sehingga Al-Kindi mengajukan ide serupa, yaitu bahwa harus ada tetap dan entitas yang tidak bergerak untuk memulai titik awal suatu gerakan. Nah, kemudian lakinnal falsafah at-tuqlidiyah al-yawananiyah kanat la ta'tarifu bihadhil fikra 'alal itlaq fa innal kindi hasba ta'arif al-madrasatul fikriyah al-yawananiyah la yamkun wasfuha bil filsuf hakiki walakin kana du ta'thir ala budaya tiar fikri hawalat tanaguma bin al haqiqah dunia tradisional Yunani sama sekali tidak mengakui gagasan ini, dan karenanya Al-Kindi menurut definisi mazhab Yunani ialah tidak dapat digambarkan sebagai seorang filsuf sejati, tetapi ia memiliki pengaruh pada permulaan arus intelektualnya yang mencoba menyelaraskan antara kebenaran agama metafisik. Baik, saya akan melanjutkan teks berikutnya. Wa fi asrihi asrul mu'tasim saya hawal Al-Kindi ayyanakh rito fi ma'rokati nusratil aqli didda afkarul haramsiyah wal aflatuniyah al muhdatati bidzalika sanajiduhu ya alfa ar-raddu 'alal manani wal mathnuya wa sayarfdul nadara al haramsiyah wal aflatuniyah al muhaddatsatu an wujudi jumlah minal uqulis samawi. Nah, yang artinya di zaman Al-Mu'tasim, Al-Kindi akan mencoba untuk terlibat dalam pertempuran atau dimana kemenangan akal melawan ide-ide hermetis dan neoplatonik, sehingga kita akan menemukannya atau menyusun yang disebut respon tu mananiyah dan Matonawi, dan dia akan menolak teori hermeneutis dan neoplatonis tentang keberadaan sekelompok intelek surgawi. Wahi thariqah allati tuj'alu biha haramsiyah wasaita bin aqlu kulliyu au al-aqlu al-ashir al-fa'alu wal-insan, atau yang merupakan cara media hermetik membuat mereka di antara intelek aktif ke-10 dan manusia. Nah,
Lanjut, wa ya asasu nadhari al-fid allati taj'alu ma'rifatal insani qabilatan lil khusuli an turriqi al-fidi al-ghanab al-ghanusi, yang merupakan dasar dari teori emanasi tersebut. Nah, yang membuat pengetahuan manusia dan juga yang dapat dicapai melalui emanasi atau agnosis. Nah, selanjutnya Yarafadul Kindi hadal ittisali wa yamiz bain ilmil rusul alladhi yahadatsu an tariqal wahyu atau wasulatal wahidah min dunillahi wal insani wa ilmi sairil bashar alladzi la yahdatha illa an tariqi al-bahthi wal istidlali wal istintaju. Nah, di teks ini dijelaskan bahwa Al-Kindi menolak hubungan ini dan membedakan antara ilmu para utusan yang terjadi melalui kecerdasan yang diwahyukan secara universal atau satu-satunya cara antara Tuhan dan manusia dan ilmu semua manusia. Nah, yang terjadi hanya melalui penelitian, penyimpulan dan kesimpulan tadi. Nah, fi majalil wujudi wa ala aksil falasifah lil haqqi falasifatil lahikin Sayyidana Al-Kindi fikro hudutil alami mustanidan ila majmu'atan minal mafahim al-arsati. Nah, di bidang eksistensi ini dan berbeda dengan para filsuf selanjutnya, Al-Kindi itu mengemukakan gagasan utamanya yang terjadinya dunia berdasarkan seperangkat konsep Aristotelian. Nah, fajromal alimu mutanahin wa zamanu mutanahin aidon wal harikah masnahin idal alimu mutanahin wa muhdatin wa muhditun. Nah, dunia ini terbatas, waktu juga terbatas, dan gerak pun juga terbatas. Jadi dunia terbatas dan diperbarui. Hasba ta'bir Al-Kindi. Al-Kindi mengemukakan pendapatnya yaitu Allahu huwal illah. Allahu huwal illatul ula allati la illata lihal fa'ili allati la fa'ila lihal mutammima allati la mutammiman laha al-mu'si al-kulla an al-lisa wal masir ba'duha li ba'din sababan wa illa, yaitu Tuhan adalah penyebab pertama yang tidak memiliki penyebab, yang pasif tanpa pasif, pelengkap yang tidak melengkapinya. Nah, jelas di sini bahwa pengaruh budaya Islam terlihat jelas dalam kata-kata Al-Kindi yang belum banyak menerima terjemahan buku-buku Aristoteles. Nah, jadi selain itu Al-Kindi menyatakan bahwa kebenaran agama dan kebenaran filosofis adalah salah satu dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Nah, di sisi lain pun Al-Kindi akan menyusun disertasi tentang filsafat pertama untuk dipresentasikan kepada Khalifah Al-Mu'tasim tadi, dan secara keseluruhan merupakan kesalahan posisi para fuqaha dan teolog terhadap ilmu-ilmu awal atau filsafat, dan seruan untuk mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ilmu awal tadi. Seluruh risalah dianggap sebagai pembelaan filsafat di tengah keadaan penolakan terhadap segala sesuatu yang asing. Tapi itu tidak berarti secara jelas membangun pemahaman dan konsolidasi
pemikiran Aristotelian. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.